syarrul umuri muhdatsatuha. Dan hal yang paling buruk adalah merekayasa, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada petunjuk, dalil, dan atau contoh dari kedua sumber tadi. Bukan dalam urusan dunia. Nah, kita mulai bahas lagi deh. Jadi kalau dalam urusan dunia, bebas antum, silakan berinovasi. Tidak ada masalah. Mic misalnya, yang tadinya pakai kabel, sekarang tidak menggunakan kabel. Jangan ketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Selamat murtad, selamat murtad. Anta syabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Saya tak pernah ulang tahun, anak saya tak pernah ulang tahun, ponakan saya tak pernah ulang tahun, emak ayah saya tak pernah ulang tahun, dan saya tak pernah mengucapkan ulang tahun kepada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari video yang sudah kita simak menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menjamin seseorang untuk selalu berada di atas pemahaman yang hak. Kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, wa ya musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara penyebab terbesar seseorang tidak istiqomah di atas hidayah dan ketaatan adalah karena syahwat dan syubhat. Itulah senjata paling ampuh dari syaitan untuk memalingkan seseorang dari hidayah dan ketaatan. Bahkan seorang yang dikatakan alim sekalipun. Lalu bagaimana cara atau kiat agar seorang muslim itu istiqomah di atas hidayah dan ketaatan? Mengingat keutamaan istiqomah di atas hidayah dan ketaatan yang begitu besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian merasa bersedih hati. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai hidangan bagi kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini akan hancur, akan dilemparkan oleh Allah ke dalam nerakanya dan menjadi jauh dari jalan keistiqomahan disebabkan dua pintu jamaah, syahwat dan syubhat. Ini adalah dua senjata iblis dan bala tentaranya untuk menggiring manusia ini ke neraka Allah.
Dan Allah terangkan dua senjata pula yang ampuh untuk melawan dua senjata iblis ini dalam firman-Nya yang tertera dalam surat Alif Lam As-Sajdah. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian mereka sebagai imam-imam panutan dalam agama ini tatkala mereka yakin berilmu tentang agama kami, yakin terhadap ayat-ayat kami, dan mereka bersabar. Kata Sufyan bin Uyainah dan juga ini masyhur dari Syekhul Islam, fabil yaqini was sabri tunalul imamatu fid din. Dengan ilmu dan kesabaran kita akan menjadi tokoh kokoh di atas agama ini. Kalau datang syubhat, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari syubhat Khawarij, syubhat Murji'ah, Jahmiyah, musyrikin, kecuali ilmu agama. Tapi kalau sudah masalahnya syahwat, tidak ada yang bisa selamat kecuali orang yang punya sifat sabar. Walaupun dia ulama, di kepalanya ada Sahih Bukhari, di kepalanya ada 30 juz Al-Quran, dia hafal ayat wala taqrabuz zina, tapi bisa jadi dia jatuh ke dalam perzinahan tatkala dia tidak sabar, jemaah. Ya. Beda dengan syubhat. Kalau syubhat yang akan selamat orang yang berilmu, yang akan menjadi korban orang yang bodoh. Tapi kalau maksiat, ya, yang menjadi standarnya bukan ilmu dan bodohnya, tapi sabar tidaknya dia. Ketika dia diuji dengan maksiat, zina dan semisal dengannya, uang haram, uang riba dan seterusnya, fi haram, nah di situ dia jatuh tidaknya adalah dengan dia sabar atau tidaknya. Kalau dia banyak mengingat Allah, banyak mengingat kematian, perjalanan yang masih begitu panjang setelah kematian, dia ingat bahwa kematian datang secara tiba-tiba, dia takut kalau mati dalam keadaan seperti itu sehingga dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu, maka dia akan selamat dari hal itu. Sabar akan menyelamatkan kita dari syahwat, sedang ilmu agama akan menyelamatkan kita dari syubhat.